luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, tanpa daluri, dan juga tanpa pengalaman merupakan kata kunci yang menyiratkan adanya satu dinamika, satu fenomena yang berkembang pada tahun Kuda Api 2026, Imlek 2577. Rentang waktu tahun Kuda Api tersebut 17 Februari 2026 sampai dengan 5 Februari 2027. Ketika video ini saya sampaikan ke hadapan Anda semua, para pemirsa, ya, para juragan Feng Shui yang baik hati dan juga para sahabat Sonora, kita sebentar lagi memasuki bulan Imlek yang kelima. Namun demikian, video ini disampaikan mengingat banyaknya pertanyaan mengenai bagaimana sih pemanfaatan kalender tahun Kuda Api, ya, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, di mana hasilnya pun kelak bisa seoptimal mungkin. Para pemirsa, para juragan sekaliannya, tahun kuda memang merupakan rentang waktu di mana semangat vitalitas kita sebagai sebuah aspek, ya, diyakini bakal mengemuka, bakal berpengaruh aktif terhadap dinamika hidup dan kehidupan, ya. Artinya semangat tersebut bisa berperan, bisa mengemuka, bisa bergejolak kepada siapapun, setiap individu pada umumnya, ya. Vitalitas kuda memang, sekali lagi saya garis bawahi kata memang, ya, sekalipun hanya sebagai sebuah perlambangan tahun, ya, sungguh telah diyakini oleh banyak orang yang percaya, diyakini bahwa vitalitas yang melekat pada diri ataupun simbolisasinya ataupun perlambangan daripada kuda itu sendiri tidak akan pernah pupus di tengah jalan. Jadi kuda memang penuh dengan vitalitas, ya. Nah, tidak mengherankan kalau oleh karena hal tersebut, era bersimbolisasi kuda, terlebih nih, ya, di tahun kuda yang kini berpadanan dengan unsur api yang notabene juga berkaitan dengan pemanfaatan logika dan semangat serta vitalitas yang memuncak tersebut tadi, ya, di sepanjang 354 hari di tahun 2026 hingga 2027, yaitu kalender Imleknya 2577, ya, yang berentang waktu tentu saja saya ulangi lagi 17 Februari 2026 hingga 5 Februari 2027. Vitalitas sang kuda itu pun, ya, cenderung meningkat hingga ke puncak hasrat, ya. Tolong digarisbawahi bahwa vitalitas kuda, ya, yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia pada umumnya, masyarakat pada umumnya cenderung meningkat hingga ke puncak hasrat. Maksudnya peningkatan vitalitas dapat dimotivasi oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang pada dasarnya pemalas sama sekali, ya. Memang kehidupannya malas, tapi di tahun kuda untuk membangkitkan kemalasan itu tidaklah sesukar yang diperkirakan. Dan tidak berlebihan kalau oleh karenanya kondisi semacam itu kerap dipredikatkan pula sebagai tahun yang syarat dengan sikap optimistis, ya.
Asalkan selalu dikelola agar tidak berlebihan, melainkan senantiasa berkewajaran. Jadi optimis harus dikelola secara wajar. Kalau optimisnya dikelola dengan tidak berkewajaran, ini justru yang diharapkan oleh para pesaing misalnya, di mana luapan hasrat obsesif yang kemudian bakal terpengaruh kepada logika kita, kepada angan-angan kita yang justru bisa di luar daripada daya kemampuan kita sendiri. Ini yang kita harus waspadai, jangan sampai terjadi. Oke, sikap optimis memang yang diyakini sebagai membawa berkah keberuntungan, berkah yang berkelimpahan kalau kita bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin seperti apa yang tadi telah disampaikan. Berkah bagi siapapun yang bersifat dan bersikap terbuka tentunya, dengan segala semangat dan sikap optimisnya dalam hal diantaranya mengarungi era keterbukaan. Ya, tahun kuda ini bisa merupakan salah satu era yang terbuka. Dengan kata lain, apabila keterbukaan itu senantiasa kita sikapi sebagaimana mestinya, dalam artian senantiasa berteguh pada prinsip, tidak pula mengabaikan aspek naluri, ya, dan apalagi juga kita selalu menjunjung aspek pengalaman, ya, dengan tidak mengingkari segala sesuatu yang pernah kita alami tentunya, niscaya tiada akan adanya penyimpangan. Tiada pula nafsu keserakahan yang bisa ataupun berpotensi mencuat sebagai hasrat yang bersifat obsesif. Nah, sifat obsesif inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai kemudian menggoda benak kita sendiri, ya. Hasrat yang tidak masuk akal harus dijauhi, ataupun juga hasrat dengan nafsu, apalagi yang sampai membabi buta, ya. Jadi hal yang membabi buta harus kita waspadai dan singkirkan dari benak kita, walaupun itu hanya sebagai angan belaka, ya. Jangan sampai angan itu kemudian tanpa sadar merupakan langkah yang tahu-tahu kita ambil, ya, dan kita akan sesali ketika itu semua menjadi kadung terjadi, gitu ya. Nah, sebaliknya nih, apabila kecenderungan yang mencuat ke permukaan adalah pengabaian pada aspek prinsip, ketidakpedulian terhadap naluri ataupun bisikan hati. Jadi apa yang menjadi fenomena tahun kuda api nggak bisa Anda kendalikan sehingga betul-betul terjadi pada diri sendiri, gitu ya. Aspek pengalaman bisa tahu-tahu bisa terenjakan, ya. Nah, kalau itu terenyakan, potensi bertumbuhnya hasrat, keserakahan, ambisi yang membabi buta, ya, obsesif, itu mencuat deh tuh. Suka lagi kita kendalikan tuh, ya. Nah, jadi tersadari ataupun tidak, ya, kita harus menjaga jangan sampai manuver-manuver aksi yang kita lakukan, kita upayakan ternyata berdasarkan nafsu membabi buta tersebut tadi. Alam semesta, dari satu ledakan maha dahsyat terbentuklah jagat raya. Miliaran galaksi lahir, salah satunya Bima Sakti, tempat di mana tata surya berada. Dan di dalamnya terdapat satu planet biru bernama Bumi. Seperti halnya seluruh benda yang berada dalam alam semesta, planet Bumi juga mengandung 5 elemen dasar kehidupan: tanah, logam, air, kayu, dan api. Elemen dasar ini juga terdapat pada manusia sebagai bagian dari alam semesta. Tanah, lambung, limpa, kedisiplinan, hingga diantaranya sikap perfeksionis. Logam, paru, usus besar, ambisi, hingga diantaranya sikap obsesif. Air, ginjal, pendengaran, naluri, hingga diantaranya sikap sensitivitas yang berlebihan. Kayu, hati, mata,
prinsip hingga di antaranya sikap diri paling merasa tahu dan paling benar. Api, jantung, usus kecil, semangat, hingga di antaranya sikap temperamental. Di samping itu, terdapat satu faktor yang seolah tidak dapat disentuh, apalagi diantisipasi. Waktu. Aspek inilah yang pada hakikatnya membentuk komposisi elemen pada setiap individu, unik, berbeda, dan teramat sangat personal. Mengacu pada siklus waktu itulah, lahir sebuah metode kuno berdasarkan asas keseimbangan yin-yang yang sampai kini masih relevan hingga terus dimanfaatkan pada berbagai aspek atau bidang kehidupan. Itu semua kita kenal dan pahami sebagai metode 12 cabang bumi dan yin-yang 5 unsur, di mana Feng Shui merupakan salah satu cabang keilmuannya. Sebuah seni, sebuah pengetahuan untuk membaca dinamika keharmonisan antara manusia dengan alam semesta. Metode ini membahas 8 aspek utama hidup dan kehidupan. Karakter, kesehatan, bakat, bisnis, hubungan, tata letak Feng Shui, waktu, nasib dan siasat. Hidup dan kehidupan sejatinya patut kita perjuangkan agar senantiasa berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta, dengan lingkungan yang selalu berubah sesuai dengan dinamikanya itu. Kondisi tersebut tadi sejatinya juga dapat kita analogikan sebagai kondisi ataupun eksistensi seorang pahlawan yang berkuda misalnya nih, ya, yang memenangi pertarungan, ataupun sebaliknya ya, yang kalah dalam pertarungan. Ya, memang orang yang bertarung dan memenangi pertarungannya, itu senang ya. Maka ada ungkapan matau cengkung ya. Biasanya itu bersautan dengan sambutan yang mengagumkan. Tapi bagi yang kalah kan tentu saja ada sesuatu yang mengecewakan ya. Ungkapan mengecewakan seringkali juga nggak akan bisa terpisahkan. Nah, berkaitan dengan konteks mengarungi dunia bisnis. Dalam artian seluas-luasnya nih, apapun profesi kita, baik kita itu karyawan, pengusaha, pedagang, birokrat, teknokrat, ataupun yang berprofesi sebagai profesional di segala bidang apapun, sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan yang dianalogikan dengan para pahlawan tadi ya. Kita dihadapkan pada satu gelanggang adu kemampuan ya. Nah, di mana gelanggang itu sejatinya pun merupakan satu kompetisi daripada satu persaingan bisnis. Nah, asalkan kita tidak terbelenggu pada satu luapan hasrat yang berlebihan, tentu satu langkah kita sudah teramankan. Artinya apa? Manuver-manuver kita sejatinya bisa kita kendalikan dengan jauh lebih baik, ya. Nah, ya tentu saja kita tidak ingin menjadi seorang pecundang dong, baik itu dalam beradu kemampuan maupun dalam bersaing bisnis ya. Jadi kita juga nggak boleh pasrah sebagai seorang pecundang ya. Jadi kita harus bisa mampu mengendalikan segala sesuatunya sekuat tenaga dan kemampuan yang kita miliki ya. Nah, mengacu kepada matau cengkung tadi ya, di mana kemenangan sosok pahlawan ya kita harapkan bisa kita sandang juga nih. Maka yang paling penting untuk kita pedulikan adalah bagaimana kita memanfaatkan situasi, dinamika, fenomena bisnis dengan sebaik mungkin ya.
Nah, untuk mencapai hal itu, kita tentu saja perlu satu pedoman agar kita tidak bersikap keterlaluan. Dalam hal ini jangan sampai kita menjadi seorang yang bersikap atau bersepak terjang membabi buta. Toh? Nah, untuk itu kita setidak-tidaknya punya satu pedoman yang mendasar. Nah, berkaitan dengan tinjauan 12 sio, tentu saja kita patut ya mempedulikan ya bagaimana nih yang disarankan oleh kalender tahun kuda api ya. Tahun kuda api Imlek 2577 ya. Tahun 2026 Imlek 2577. Nah, yang patut kita seksamai pada kalender tersebut terutama adalah apa tuh? Nomor satu, kita cari tahu dulu berapa sih jumlah nilai keberuntungan yang kita miliki. Nah, dalam konteks ini kadang-kadang orang selalu hanya berpikir, sio saya kan lagi ciong nih. Ya, saya sionya tikus, kelinci, kuda atau ayam lagi ciong. Ngapain gua capek-capek, udah tidur aja deh. Toh harapan tipis, kalau banyak masalah bagaimana bisa menjadi seorang yang sukses, ya. Nah, atau karena sionya lagi bagus, misalnya sionya itu sio kerbau, sio macan, ya, sio anjing, sio babi. Wah, kan gue punya sio lagi bagus. Apapun yang gue bikin pasti berhasil. Ya nggak seperti itu ya sebetulnya. Karena banyak orang yang kecewa. Loh, sio saya kan lagi bagus, kenapa hasilnya nggak seperti yang diharapkan, tidak sesuai dengan ramalan. Ramalan tuh ngaco belok. Dan ada lagi yang bilang, kata aja gue lagi jelek, ternyata gue jadi lebih hebat nih. Bahkan di tahun yang gue diramal bagus, nggak sebagus yang sekarang gue lagi diramal jelek. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sebetulnya bukan kesalahan ramalan. Karena ramalan tidak hanya mengacu kepada sio belaka, ya. Nah, di kalender tahun kuda ya api 2026 Imlek 2577. Ada 3 tabel yang harus kita perhitungkan, kita seksamai ya. Ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Namun tabel 2 ada 2A, 2B. Kalau seseorang kita nih tahu kapan kita lahir berdasarkan kalender Imlek, kita pakai 2A. Karena 2A itu lebih tepat daripada 2B. 2B itu perkiraan aja kurang lebih karena mengacu kepada kalender Gregorian, kalender Masehi yang bukan kalender Imlek, bukan kalender lunar. Nah, karena perhitungan kalender tahun kuda api adalah mengacu kepada kalender lunar, harus kalender lunar lah yang kita gunakan. Kita lahir pada bulan lunarnya keberapa gitu ya. Nah, jadi tabel 1 ditambah 2A ditambah 3 atau tabel 1 ditambah 2B ditambah tabel 3. Nah, dari situ kita tahu nih berapa jumlah nilai keberuntungan kita. Misalnya, kita sionya tikus. Kan ciongnya paling gede tuh. Tapi ternyata nilainya 7. Wah, jangan mundur ya. Harus selalu mencari jalan, hadapi segala masalah. Karena sebagaimanapun masalah yang sedang terjadi, dan bakal terjadi, kita akan mampu untuk mengelolanya kalau nilai kita 7. Namun tentu saja ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau kita punya sionya lagi bagus, tapi tabelnya rendah, berdasarkan jumlah perhitungan keberuntungannya rendah, ya kita harus berjaga-jaga, jangan sampai di tengah kelancaran tahu-tahu mencuat satu masalah besar yang kita tidak bisa tanggulangi. Ya, disitulah kita bisa gagal ya. Nah, untuk itu ya kita perlu tahu ya bagaimana nih patokan-patokan sio yang harus kita jadikan rujukan gitu ya. Nah, di kalender Imlek ini ya kita bisa melihat nih. Misalnya di sini ya. Di sini ada berdasarkan sio ya. Sio apa? Ya, di sini ada nih. Ya.
di sini ada sio nih, ya. Di sio ini, misalnya Anda bersio monyet gitu ya, ada syairnya dan ada petunjuk. Ya, sio monyet yang berusia berapa, harus bagaimana melakukan segala sesuatu, harus bagaimana bersikap, ya. Dan kemudian kita harus melihat tanggal selaras dan tidak selaras. Ketika tanggal selaras, disitulah kita harus siap melakukan katakanlah all out ya, untuk menerjang peluang kita agar kita bisa menjadi seorang yang berhasil, ya, optimis, berhasil dengan kesuksesan yang semaksimal mungkin. Tapi giliran pada saat yang tidak selaras, ya kita harus betul-betul menjaga diri agar segala sesuatu kemungkinan yang jelek bisa kita hindari. Misalnya ketika pada bulan yang ditandai dengan hitam pada sudut kanan di kalender ini, kemudian grafiknya pun menunjukkan angka yang jelek, pada tanggal yang dihitamkan atau yang berbalik menjadi putih, itulah kita harus menjaga diri, waspada. Kita harus bisa menghindari, jangan sampai kemudian terjadi penipuan, ya, di mana kita saat itu sedang merasa lemah, ya, lemah dalam hal berlogika, lemah dalam hal bernaluri, di mana pengalaman kita yang seharusnya menjadi rujukan bisa tahu-tahu terabaikan tanpa kita sadari, ya. Nah, jadi banyak hal pada kalender tahun kuda api yang sebaiknya jadi rujukan Anda. Misalnya, kalau ditandai merah nih ya, kalender yang bertanda merah berarti bagus. Tapi kalau nilai Anda 8 atau 9 itu bukan bagus tuh, sangat bagus. Sebaliknya, kalau nilai keberuntungan Anda cuma di bawah 4, 3, 1, 2, 3, merah yang tadinya bagus tidak bagus, hanya cukup bagus gitu. Ya, ada tuh petunjuknya ya. Jadi tolong pada 6 bulan di mana kita kan masih 6-7 bulan lagi nih ya, sampai tanggal 5 Februari tahun 2026. Nah, manfaatkan kalender, dan bagi Anda yang memang tidak memiliki kalender, setidak-tidaknya Anda harus selalu mengikuti apa yang disarankan pada 12 show yang diupload oleh YouTube channelnya Sonora. Dan kemudian apa yang disampaikan setiap bulannya mengenai fenomena bisnis dan potensi Anda selama rentang sebulan bersangkutan pada setiap bulannya harus disersamai pada channel FSE Feng Shui Enthusiast. Namun terlebih lagi kalau Anda punya kalendernya, tentu Anda akan prepare, bisa menyiapkan diri lebih untuk jangka yang jauh lebih panjang ya. Nah, demikianlah ya, karena banyak yang bertanya mengenai pemanfaatan kalender tahun kuda api. Saya pikir apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik dan dapat dimaksimalkan manfaatnya ya, dengan harapan tentu saja kesuksesan Anda semua para juragan Feng Shui dan sahabat Sonora tentu bisa diwujudkan sebagaimana yang Anda harapkan. Sukses selalu.